Untuk membahas lebih lanjut terkait kasus Mycoplasma pneumonia, sudah ada narasumber anggota bidang kajian penanggulangan penyakit menular Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Erlina Burhan. Selamat siang, Dr. Erlina. Dok, bisa dijelaskan sebenarnya penyakit Mycoplasma pneumonia ini apakah sama dengan pneumonia lainnya atau berbeda atau resikonya lebih tinggi? Baik, terima kasih Wilson. Jadi pneumonia itu kan secara umum adalah peradangan di jaringan paru dan penyebabnya bisa bermacam-macam. Yang selama ini kita kenal adalah penyebabnya yang disebabkan oleh bakteri atau kuman yang masuk kelompok gram positif atau negatif itu yang biasa. Tetapi sebetulnya juga ada pneumonia yang kita sebut atipikal, artinya tidak khas, dan itu penyebabnya diantaranya yang terbanyak adalah Mycoplasma pneumonia ini. Dan mengapa selama ini walaupun penyakitnya ada, tidak terlalu diberitakan karena memang secara nature-nya, alamiahnya, pneumonia yang disebabkan oleh Mycoplasma pneumonia ini tidak memberikan gejala yang berat yang mengharuskan pasiennya dirawat di rumah sakit, kecuali karena ada masalah-masalah lainnya, misalnya juga disertai dengan serangan asma atau memberat karena faktor lain. Tapi secara umum, baik itu di dewasa maupun anak-anak, sebetulnya pneumonia yang disebabkan oleh Mycoplasma ini gejalanya ringan-ringan saja. Baik, kalau untuk penularannya ini dari mana, Dok? Penularan sama saja lewat droplet yang terhirup, jadi sama dengan COVID misalnya, atau pneumonia yang bukan karena Mycoplasma, sama saja, itu lewat droplet. Jadi kalau ada seseorang yang mempunyai terjangkit penyakit ini, lalu dia batuk atau bersin sehingga keluarlah percikan dari mulut atau hidungnya berupa percikan cairan yang di dalamnya ada droplet yang berisi kuman Mycoplasma, ini ada kemungkinan akan terhirup oleh yang lain. Dan kita tahu kenapa banyak di anak-anak, karena anak-anak kan bermain bersama-sama, interaksinya cukup dekat ya, dan bermainnya juga dalam waktu yang lama kalau anak-anak ya, berkumpul sama-sama, sehingga mudah sekali bersirkulasi di kelompok anak-anak dan kemudian juga menularkan beberapa di antaranya. Nah, ini kan katanya penanganannya sebenarnya sama saja seperti penyakit lainnya. Apakah juga bisa mungkin warga menggunakan atau mengkonsumsi obat yang sama dengan obat-obat yang selama ini sudah diminum, Dok, atau yang bisa didapatkan di pasaran? Ya, jadi penanganannya karena penyakitnya ringan mudah saja ya. Sesuai dengan gejalanya, misalnya ada bersin, batuk, pilek, kemudian juga demam. Nah, ini kita atasi dengan obat-obat mengatasi gejala atau disebut simptomatik. Jadi kalau dia demam mungkin cukup dengan diberikan paracetamol ya, dan kalau lemas-lemas bisa ditambahkan vitamin. Tetapi karena kita kalau sudah teridentifikasi bahwa penyebabnya adalah kuman Mycoplasma pneumonia, maka obat yang tepat adalah pemberian antibiotik, dan pilihan antibiotiknya yang tepat adalah golongan macrolide. Jadi kalau biasanya kita mengenal azitromisin, nah ini adalah salah satu obat pilihan utama untuk pneumonia akibat Mycoplasma. Nah, butuh berapa hari mungkin ketika anak atau orang dewasa mengidap penyakit pneumonia ini, kemudian mungkin sudah 3 hari tidak sembuh atau 4 hari tidak sembuh, butuh berapa hari untuk bisa konsultasi ke dokter? Atau dari hari pertama langsung sudah bisa konsultasi ke dokter, dokter? Ya, jadi kan saya katakan tadi bahwa gejalanya ringan, hanya cukup dengan obat simptomatis, dan kalau membutuhkan antibiotik yang dalam hal ini pilihannya adalah obat yang ada azitromisin yang kebetulan terdapat di semua puskesmas, di semua rumah sakit, dan ini cukup diberikan 3 sampai 5 hari. Dan kalau sudah melewati 3-5 hari tidak ada perbaikan, bahkan cenderung memberat, maka sebaiknya mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan seperti klinik, rumah sakit, atau puskesmas untuk dievaluasi lebih lanjut. Jangan-jangan juga ada faktor yang lain, misalnya anak-anak yang cenderung asma, bila terinfeksi oleh Mycoplasma dan menimbulkan gejala, maka akan juga memperberat gejala asmanya, akan men-trigger terjadinya asma. Jadi mulai ada mengi atau wheezing atau sesak nafas. Nah, tentu saja sesak nafas untuk anak-anak tidak nyaman, dan juga tidak baik kalau dibiarkan karena ada kemungkinan kemudian kekurangan oksigen seperti itu.
Adakah usia rentan yang mungkin rawan terkena penyakit pneumonia ini, Dok? Ya, usia yang rentan adalah anak-anak, terutama anak-anak di bawah 5 tahun, dan juga kelompok-kelompok lansia. Lansia yang di atas 60 tahun, apalagi kalau ada komorbid begitu ya. Kenapa demikian? Karena satu, kalau pada anak-anak di bawah 5 tahun, sistem imunnya atau daya tahan tubuhnya belum berkembang dengan sempurna. Sementara untuk orang yang lansia, yang artinya usia yang lebih dari 60 tahun, yang sistem imunnya tadinya sangat optimal pada saat usia dewasa muda, tapi begitu lewat 60 tahun akan terjadi penurunan sistem imun. Nah, inilah kemudian menyebabkan sangat rentan untuk terinfeksi, termasuk terinfeksi oleh kuman Mycoplasma ini. Jadi, anak-anak di bawah 5 tahun, para lansia, atau orang-orang dengan penyakit kondisi sistem imun yang rendah seperti HIV, atau orang dengan yang sedang menjalani kemoterapi pada kanker, atau orang-orang dengan komorbid yang berat dan tidak terkontrol. Itu adalah kelompok yang rentan. Nah, apa yang harus warga lakukan supaya warga tidak terkena pneumonia, Dok? Ya, jadi kebiasaan kita yang selama ini kita jalankan pada saat COVID ternyata bermanfaat juga untuk pencegahan di pneumonia Mycoplasma ini. Karena kita tahu penularannya lewat droplet, maka satu himbauan dari kami, Ikatan Dokter Indonesia, adalah bagi setiap individu anggota masyarakat yang ada batuk, ada pilek, ini sebaiknya memakai masker ya. Jadi batuk, pilek, bersin pakai masker supaya kalau memang sakitnya kebetulan Mycoplasma, maka kumannya itu tidak akan menyebar keluar, tidak terhirup oleh orang lain. Jadi pakai masker bagi yang sakit, dan bagi orang tua yang anak-anaknya kebetulan demam, batuk, pilek, sebaiknya dilarang pergi ke sekolah supaya jangan menularkan penyakit tersebut kepada teman-temannya di sekolah. Demikian juga para guru agar menghubungi orang tua kalau kedapatan ada murid-murid yang mengalami demam, batuk, pilek, bersin seperti itu ya. Jadi hubungin orang tua agar anaknya dijemput dan dipulangkan. Dan secara umum baik anak-anak, orang dewasa, saya ingin menghimbau kembali untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Apa itu? Yaitu tadi cuci tangan, pakai masker, makan minum yang sehat, makan dengan komposisi nutrisi yang seimbang, ada protein, ada karbohidrat, ada vitamin yang berasal dari sayuran dan buah-buahan. Dan kalau tidurnya cukup, sebaiknya istirahatnya atau tidur itu sekitar 6-7 jam, bahkan mungkin pada anak-anak lebih lama lagi 8 jam demikiannya. Dan juga jangan terlalu banyak stres, karena stres yang berkepanjangan akan menurunkan sistem imun. Dan juga olahraga yang rutin, ringan-ringan saja, tetapi rutin 2-3 kali seminggu. Dan terakhir, karena saya kebetulan adalah spesialis paru, saya mengimbau juga masyarakat untuk berhenti merokok dan anak-anak untuk tidak memulai merokok, karena asap rokok yang dihirup itu akan melumpuhkan sistem pertahanan di saluran nafas. Jadi sekali lagi, perilaku hidup bersih dan sehat, ayo kita kembali terapkan. Baik, semoga perilaku hidup bersih dan sehat yang kita terapkan selama pandemi bisa kita lanjutkan untuk seterusnya. Terima kasih anggota bidang kajian penanggulangan penyakit menular, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Erina Burhan, telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Sehat selalu, Ibu.